Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran waktu. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati media, siswa mampu menentukan tanda waktu dengan notasi 12 jam dan 24 jam. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menentukan konversi satuan waktu. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengoperasikan konversi satuan waktu. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran waktu. Jika kita bicara tentang waktu, benda apa sih yang terlintas di pikiran kita? Ya, tentu saja benda itu bernama jam. Di setiap harinya, kita selalu berinteraksi dengan jam. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita selalu berhubungan dengan jam. Tapi apakah kalian tahu bagian-bagian jam? Belum tahu? Baik, kalau begitu akan Ibu jelaskan. Di sini Ibu mempunyai media jam. Nah, bagian-bagian dari jam itu yang pertama terdapat angka dimulai dari 1 sampai 12. Nah, yang kedua di bagian jam itu ada jarum jam. Di sini ada 3 jarum jam. Yang pertama yang tebal pendek ini sebagai penunjuk jam, di mana berputar sebanyak 2 kali putaran. Nah, yang kedua yang panjang dan tebal ini sebagai penunjuk menit, di mana berputar penuh setiap 1 jam. Yang ketiga ini yang panjang dan tipis sebagai penunjuk detik, di mana berputar penuh setiap 1 menit. Tadi kan sudah belajar mengenai bagian-bagian jam. Nah, sekarang kita belajar cara membaca jam. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu kelompok, di mana di setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan ya anak-anak? Kita lanjutkan. Cara membaca jam itu ada 2 anak-anak. Yang pertama dengan notasi 12 jam, dan yang kedua dengan notasi 24 jam. Dengan notasi 12 jam itu kita harus menggunakan keterangan waktu anak-anak, seperti pagi, siang, sore, atau malam. Seperti ini misalkan. Ani bangun pukul 7 pagi. Nah, di sini harus menyertakan keterangan waktu. Karena kalau kita tidak menyertakan keterangan waktu, itu akan menimbulkan pengertian ganda. Misalkan Ani bangun pukul 7. Nah, tidak tahu kan ini pagi atau malam atau sore atau siang. Jadi, di notasi 12 jam ini kita harus menggunakan keterangan waktu. Selanjutnya notasi 24 jam. Nah, ternyata anak-anak sehari semalam itu lamanya 24 jam. Pergantian waktu itu terjadi pukul 12 malam atau lebih dari 1 detik. Pada notasi 24 jam ini tidak menggunakan keterangan waktu anak-anak, karena seperti ini. Jam 1 dini hari sampai jam 12 siang itu ditulis seperti biasa 1 sampai 12. Tetapi untuk siang hari dimulai pukul 1 itu ditulis dari angka 13, pukul 2.14 seterusnya sampai jam 12 malam itu ditulis pukul 24.00. Nah, makanya di notasi 24 jam ini tidak menggunakan keterangan waktu. Misalnya seperti ini anak-anak. Tono tidur pukul 9 malam. Nah, pukul 9 malam itu sama dengan pukul 21 malam. Seperti itu anak-anak. Jadi di notasi 24 jam itu tidak menggunakan keterangan waktu. Tadi kan kita sudah mempelajari cara membaca jam dengan notasi. Selanjutnya kita akan mengenal satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, menit, detik, dan juga hari.
Nah, seperti ini anak-anak satuan waktu. Jadi, satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik, dan 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Di sini ibu mempunyai contoh cara menentukan konversi waktu dengan cara mudah. Seperti ini anak-anak. Misalkan 1 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, dari menit ke detik itu dikali. Nah, untuk dari detik ke menit itu dibagi, sama halnya dengan 1 jam titik-titik berapa menit, itu dari jam ke menit itu dikali. Nah, dari menit itu ke jam dibagi. Contohnya seperti ini. 5 menit titik-titik detik. Jadi caranya berarti 5 dikali 60. Loh Bu, kenapa 60? Karena 60 itu dari 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300. Jadi hasil dari 5 menit itu 300 detik. Nah, contoh selanjutnya, ini ada 3 jam titik-titik menit. 3 jam itu berarti 3 dikali 60 sama dengan 180. 60-nya ini dari hasil 1 jam itu 60 menit. Nah, contoh selanjutnya, jika ada soal seperti ini nih anak-anak, 2 jam 3 menit sama dengan titik-titik detik. Itu caranya satu persatu dulu, dimulai dari 2 jam lalu 3 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 dikali 3600 sama dengan 7200. Lalu 3 menit. 3 menit sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180. Lalu ini dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya. Jadi 2 jam 3 menit yaitu 7380 detik. Seperti itu anak-anak. Tadi kan kita sudah belajar cara membaca jam dan mengkonversikan satuan waktu. Di sini ibu mempunyai soal latihan yang harus didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, ibu minta perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan untuk memperlihatkan hasilnya kepada teman-teman yang lain. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Kita apresiasi dulu yuk, kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sudah mengerti tentang konversi satuan waktu dan cara membaca jam? Kalau begitu, dipelajari lebih lanjut ya di rumah. Sekian simulasi pembelajaran saya hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.